sejarah memperlakukan perempuan sangat diskriminatif. Wajar kalau muncul apa yang disebut dengan feminisme. Berdandan salah, tidak berdandan salah. Why do you pray? Because I love to pray. Bukan I have to pray. Itu beban. I love to pray, aku cinta. Pertengahan Maret 2019, muncul akun Instagram Indonesia Tanpa Feminis. Akun itu kini telah memiliki lebih dari 3.000 pengikut. Seketika akun ini viral dengan kampanye awal My Body Is Not Mine. Kampanye berikutnya, potret pernyataan uninstall feminism. Argumennya, perjuangan feminis untuk kesetaraan perempuan tak dibutuhkan, sebab dalam Islam perempuan sudah dimuliakan. Feminisme bahkan dianggap berbahaya dan jadi racun dalam keluarga. Feminisme itu belakangan dibandingkan Islam yang sudah punya aturan tentang perempuan gitu. Kalau dalam Islam perempuan itu boleh kok dia itu ada di ranah publik, boleh kok dia bekerja, boleh dia berkarir, bahkan boleh jadi dokter, boleh jadi apalah segala macam, asalkan dia nggak melalaikan kewajibannya. Kalau dalam Islam kita punya istilahnya kewajiban untuk taat suami. Sekarang dengan adanya teriakan-teriakan perempuan bisa bebas, akhirnya bablas, kebebasan dan kebablasan. Kemarin saya baca sebuah artikel bilang dia mengakui dirinya sebagai kaum feminis. Dia bilang ya udah, gue nggak mau nikah gitu kan ya. Kalau misalnya mau punya anak tinggal bayi tabung, tinggal donor sperma gitu kan ya. Gue mau merdeka tanpa pernikahan. Kalau bosen dengan pasangan, tinggal cari pasangan lain, tukeran gitu. Tapi tetap dia milik gue milik dia. Tapi mau tuker-tuker gonta-ganti pasangan silahkan, itu hak dia, hak saya juga gitu. Itu kan sebenarnya suatu, apakah semua feminisme begitu? Enggak, tapi itu berawal dari pemikiran feminis gitu kan ya. Selain itu, feminisme dianggap berasal dari Barat, oleh karenanya tidak sesuai dengan Islam. Feminisme itu universal, jadi nggak ada Barat, bukan Barat. Feminisme itu lahir dari gagasan emansipasi. Ibaratnya tuh seperti misalnya bangsa ini ingin keluar dari penjajahan, dari ketidakadilan. Jadi kalau perempuan itu ingin keluar dari ketidakadilan, tandanya dia telah melakukan tindakan emansipasi atau feminis. Bagi salah satu tokoh muslim feminis Indonesia, Liz Markus, penolakan terhadap feminisme salah sasaran. Sebab seharusnya yang mereka tolak adalah kapitalisme dan eksploitasi tenaga kerja. Karena feminisme adalah pemikiran, kesadaran kritis tentang ketertindasan. Lalu dia harus melakukan aksi untuk stop ini. Inilah feminisme. Nah, bagaimana mungkin ini dianggap berlawanan dengan Islam? Di mana letaknya? Karena perjuangan feminis adalah melawan ketertindasan itu. Yang di dalam Islam itu bagian dari perjuangan Islam, melawan ketertindasan. Misalnya industri-industri kenapa mempekerjakan perempuan? Sekarang murah. Dia dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, jadi bisa dibayar lebih murah toh. Kapitalisme membuat seperti itu. Sehingga tak seharusnya feminisme dan Islam dipertentangkan, sebab keduanya mengakui bahwa perempuan dan laki-laki sama mulia di hadapan Sang Pencipta. Keduanya pun sama-sama berjuang untuk melawan penindasan. Kita harus mengakui kalau kajian-kajian Islam yang membicarakan soal kesetaraan gender itu belum menjadi mainstream. Tetapi kan hambatannya tafsir-tafsir yang lama, yang sudah mapan itu kan sudah terlalu panjang periodenya dan kadang-kadang sudah dianggap sebagai kebenaran itu sendiri gitu. Harus ada lebih banyak perempuan yang berani buat bersuara, perempuan-perempuan muslim yang bersuara dengan pengalaman perempuannya, apa yang dia rasakan sebagai perempuan.
Lagi pula, terjaminnya hak atas pendidikan, ekonomi, hingga kebebasan bersuara yang terbuka untuk perempuan saat ini merupakan perjuangan panjang sejak era kolonialisme. Kalian itu sebenarnya hasil dari perjuangan feminis. Sekarang kalau pertanyaannya kita masih butuh nggak? Kita akan nggak butuh feminis kalau udah nggak ada lagi perdagangan. Ini juga diperkenalkan oleh orang-orang liberal, yakni tentang yang namanya feminisme. Feminisme adalah gerakan di Eropa awalnya untuk membela hak-hak wanita. Karena wanita di sana ditindas, wanita di sana diperjualbelikan, wanita di sana direndahkan. Maka muncullah gerakan untuk membela hak-hak wanita. Sehingga mereka berpendapat bahwa wanita dengan pria setara. Tidak boleh merasa laki-laki lebih mulia dari perempuan dan sebaliknya. Akan tetapi wanita dianggap setara. Bahkan laki-laki tidak boleh menguasai atau mengatur wanita. Apalagi ada istilah seperti dalam Islam, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin rumah tangga itu laki-laki. Itu bertentangan dengan semangat feminisme. Maka kita akan coba lihat, kita akan bedah bagaimana feminisme dalam pandangan Islam. Feminisme adalah potret buram sistem di sana, di barat, yang wanita menjadi korban akibat kemajuan peradaban di sana. Tetapi dalam Islam, nggak usah cerita tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti kecuali kepada selain Allah dan Rasulnya?" Maka kemudian Rasul mengatakan, "Ibumu." Lantas, ibumu. Lantas, ibumu. Bahkan dikatakan di dalam Islam, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita. Bahkan dikatakan, jika, kata Rasulullah, kalian memiliki 2 anak wanita dan dua-duanya solihah, maka orang tuanya akan tidak pernah kecipratan api neraka. Kecipratan saja tidak, apalagi masuk. Bahkan di dalam Islam, seorang wanita yang dia membesarkan anak-anaknya, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah menikah. Kepada siapa aku berbakti selain kepada orang tuaku?" Maka Rasul menjawab, "Engkau sudah menikah?" "Ya, sudah menikah." "Suamimu?" "Suamiku kepada siapa dia berbakti kalau demikian?" "Ibunya." Masya Allah. Jadi di dalam Islam, nggak usah kemudian dipertanyakan tentang bagaimana mulianya wanita dalam pandangan Islam. Jadi kalau Barat mencari kemuliaan, wajar. Karena memang peradaban mereka menyisakan sampah-sampah kemuliaan. Tidak akan pernah wanita dimuliakan dalam zaman mereka. Tetapi dalam Islam, wanita amat sangat dimuliakan. Bahkan seorang wanita yang kemudian dia melahirkan, kemudian dia wafat, pahalanya setara dengan syuhada. Oleh karena itu sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, waspada ide feminisme. Tujuannya, pertama, bias gender. Kalau laki-laki boleh main bola, perempuan juga boleh main bola. Kalau laki-laki boleh angkat barbel, perempuan juga bisa angkat barbel. Kalau laki-laki bisa bungee jumping, perempuan juga boleh bungee jumping. Kalau laki-laki boleh jadi kepala negara, maka perempuan juga boleh jadi kepala negara. Maka tidak ada yang tidak boleh dalam pandangan feminisme, tetapi dalam pandangan Islam tidak. Laki-laki dengan perempuan sama-sama mulia karena ketakwaannya, kecuali ketakwaannya lah yang membedakan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Laki-laki diberikan kewajiban, yang kewajiban itu perempuan juga diberikan dengan porsi masing-masing. Alangkah indahnya Islam. Oleh karena itu sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, kepada siapa lagi kita meminta, kepada siapa kita memohon, kecuali kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas mengatur hidup kita. Lantas jika seorang wanita mengadopsi ide-ide feminisme yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia, keliru. Justru ide ini akan menjerumuskan wanita ke dalam lembah penghinaan yang paling dalam. Karena wanita akhirnya menghancurkan kodratnya sendiri sebagai fitrah keibuan. Mereka justru akan jauh dan semakin jauh dari agamanya, bahkan menolak agamanya, dan ujung-ujungnya mereka akan meninggalkan agamanya. Oleh karena itu sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, mulai hari ini mari kita pelajari Islam, kita kaji Islam secara mendalam sehingga kita tahu dan semakin cinta, semakin jatuh cinta kita kepada Islam. Betapa mulianya Islam memuliakan seorang wanita, dan yang kedua, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kami, sebuah ruang diskusi untuk membuka cakrawala pemikiran dan menelaah isu-isu penting dari perspektif Islam. Saya Rafa, dan pada episode kali ini
kita akan membahas tema yang cukup sensitif sekaligus penting, yaitu perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Di sini saya tidak sendiri pastinya, sudah hadir bersama saya, sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Ali. Perkenalkan, saya Seviana. Perkenalkan, saya Rangga. Dan perkenalkan, saya Raihan. Baik, tema kita hari ini memang berat, tapi sangat relevan. Banyak sekali kebingungan dan mispersepsi yang terjadi di kalangan masyarakat, baik dari kalangan Muslim sendiri maupun dari luar. Nah, di sini saya Sevriana sebagai perempuan muslimah, isu feminisme seringkali terasa dekat sekaligus rumit. Maka penting bagi kita untuk memahaminya secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan opini, tetapi juga dalil dan konteks sejarah Islam. Saya rasa hari ini kita akan banyak belajar tentang keadilan, tentang identitas, dan tentu saja tentang bagaimana Islam memberi arah dalam isu-isu kontemporer. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita bisa memulai perbincangan ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan tentu saja niat untuk mencari kebenaran yang membawa kebaikan bagi semuanya. Oke, kita mulai dengan mendefinisikan dulu apa sih itu feminisme. Dalam istilah umum, feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan memperjuangkan hak dan kesetaraan perempuan. Tapi, dalam Islam, apa benar ada konsep serupa? Betul, seperti yang dikatakan Sevriana, banyak orang mengira feminisme itu bertentangan dengan Islam. Padahal, jika kita telaah, Islam dari awal sudah memberikan hak-hak yang ada pada masa itu, termasuk revolusioner. Contohnya, hak atas pendidikan, hak memilih pasangan, hak atas harta, dan hak untuk bersuara di ruang publik. Benar kata Ali. Kita lihat saja sosok Khadijah radhiyallahu an, istri pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia adalah saudagar sukses, perempuan mandiri, dan punya kontribusi yang besar terhadap dakwah Islam. Aisyah radhiyallahu an juga dikenal sebagai ulama yang meriwayatkan banyak hadis. Itu artinya perempuan punya peran vital sejak zaman Rasulullah. Akan tetapi, tantangannya adalah banyak budaya patriarkal yang berkembang di negara-negara yang bermayoritas Muslim justru mengekang perempuan. Ini membuat orang mengira bahwa ajaran Islam itu yang mengekang, padahal tidak demikian. Setuju, kita perlu membedakan antara budaya dan ajaran agama. Sayangnya, yang sering diserap dalam praktik turun-temurun bukan nilai substansi Islam yang menjunjung keadilan dan kasih sayang. Nah, baik, kalau kita bicara soal hak-hak perempuan nih dalam Islam, apa saja sih yang sebenarnya sudah diatur dalam syariat kita? Izin menjawab ya. Jawabannya adalah banyak sekali. Misalnya, hak untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan. Juga hak waris, meski nominalnya berbeda dari laki-laki, tapi ada filosofi dan tanggung jawab sosial yang mendasarinya. Tapi sayangnya, di lapangan masih banyak mereka punya hak. Bahkan masih ada yang dilarang sekolah, dilarang bekerja, bahkan dilarang berbicara di forum publik karena alasan aurat suara. Ini terjadi karena pernah Dan semua ini berpengaruh pada kesehatan mental perempuan. Ketika mereka tidak bisa mengekspresikan diri, tidak diberi ruang untuk berkembang, atau diperlakukan tidak adil, akan muncul tekanan, kecemasan, bahkan sampai depresi. Benar. Jadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana menyelaraskan antara nilai-nilai Islam yang adil dengan realitas sosial yang seringkali bias gender. Masyarakat harus tahu bahwa Islam bukan agama yang menindas, tetapi memuliakan perempuan.
Dan kita perlu menguatkan pendidikan Islam yang benar, bukan hanya soal fikih, tapi juga maqasid syariah. Tujuan-tujuan syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Oke, makin seru ya ini. Kalau gitu, mari kita masuk ke isu yang tak kalah penting nih, yaitu disorientasi seksual. Nah, topik ini tuh sering dihindari, bahkan jadi bahan olok-olokan. Tapi kita ingin melihat dari sudut pandang Islam. Penuh kasih, tapi tetap berdasarkan prinsip. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan antara orientasi dan perilaku. Islam sangat jelas dalam melarang hubungan seksual di luar pernikahan heteroseksual, tapi apakah itu berarti kita boleh membenci atau mendiskriminasi orang yang memiliki orientasi berbeda? Jawabannya adalah tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kebencian. Kita harus mendekati mereka dengan empati. Banyak orang yang mengalami disorientasi seksual merasa sendiri, tertekan, bahkan kehilangan arah karena merasa ditolak dari komunitasnya. Dan kita juga harus akui bahwa di era sekarang arus media sangat kuat dan berbahaya. Anak-anak muda mudah terpapar narasi kebebasan seksual tanpa batas. Maka, pembinaan spiritual dan pendidikan agama yang kontekstual sangat penting. Benar. Perlu kita ketahui bahwa Islam mengajarkan setiap manusia punya ujian hidup masing-masing. Tidak semua orang diuji dengan hal yang sama. Maka peran komunitas adalah mendampingi, bukan untuk menghakimi. Setuju sih, kita perlu menciptakan ruang aman, ruang diskusi, dan tempat konseling yang bisa menolong mereka untuk mengenali dirinya, menyehatkan jiwanya, dan membangun kembali hubungan spiritual dengan Allah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Nah, apa aja sih langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Muslim? Mulai dari Ali dulu deh. Menurut aku, yang paling pertama dan utama adalah pendidikan. Harus ada kurikulum yang menanamkan nilai-nilai Islam yang adil, humanis, dan relevan dengan zaman. Bukan hanya hafalan, tapi pemahaman yang mendalam. Kalau menurutku sih ya, yang kedua itu kita bisa membangun ruang dialog lintas kelompok, baik dengan perempuan, kaum muda, maupun mereka yang mengalami disorientasi seksual, jangan hanya ceramah satu arah. Menurutku pribadi, selain yang pertama dan kedua tadi, yang ketiga adalah tokoh agama itu harus aktif. Mereka adalah opinion leader. Ketika mereka membuka diri untuk berdialog, masyarakat akan lebih mudah menerima perubahan. Dan mungkin tentu saja kita sendiri harus introspeksi. Apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi atau malah memperparah stigma tersebut? Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri ini semua, mungkin Sefri memiliki kisah inspiratif mungkin yang bisa dibagikan ke eh, yang penonton-penonton di rumah. Iya sih, saya pernah bertemu seorang perempuan dari daerah terpencil yang sejak kecil dilarang sekolah, tapi ia belajar sendiri, bahkan sambil menyapu di rumah majikannya, dia membaca buku. Sekarang dia mengajar anak-anak di kampungnya. Ia mengatakan, saya mungkin tidak dihargai dulu, tapi sekarang saya ingin perempuan lain punya masa depan yang lebih baik. Oh, subhanallah, Masya Allah. Kisah seperti ini menunjukkan ya bahwa perbedaan, bahwa perubahan tidak selalu harus datang dari atas. Seringkali perubahan dimulai dari hati yang kuat dan tekad yang tulus. Nah, maka dari itu, mari kita semua teman-teman menjadi bagian dari perubahan itu. Kita mengedukasi diri kita sendiri, kita rawat empati, dan kita bimbing sesama dengan hikmah.
ingin berbagi kisah yang begitu membekas di hati saya. Ini tentang seorang perempuan sederhana yang saya temui saat mengikuti program pengabdian masyarakat desa kecil di kawasan Jawa Timur. Namanya itu Siti. Usianya mungkin tak lagi muda, tapi semangatnya seakan tidak pernah tua. Sejak kecil itu beliau hidup dalam lingkungan yang sangat terbatas, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara akses terhadap ilmu. Dalam keluarganya ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Perempuan nanti juga ke dapur kok, begitu kata orang tuanya. Tapi Ibu Siti tidak mau menerima batasan itu. Tanpa sekolah formal, dia belajar membaca dari sisa-sisa koran bekas yang dipakai membungkus barang. Dia belajar menulis dari papan kayu bekas menggunakan arang yang digosok sendiri. Nah, dia menyalin ayat-ayat Al-Quran dari mushaf tua yang diwariskan oleh neneknya. Jadi, itu sih kisah inspiratif yang masih membekas di hati saya ya. Wah, subhanallah. Kadang ya, kita yang sudah memiliki akses ke pendidikan justru lupa menghargainya. Tapi di sudut-sudut negeri ini, ternyata ada loh orang-orang seperti Ibu Siti yang mengajarkan kita tentang hakikat ilmu, bahwa ilmu bukan soal gelar, tapi soal niat, semangat, dan keberanian untuk melawan keterbatasan. Tapi Rafa, yang luar biasa bukan cuma tekadnya untuk belajar, tapi juga kemauannya untuk berbagi. Setelah dia membaca dan menulis, dia tidak menyimpan ilmu itu sendiri. Ia membuka kelas belajar gratis di rumahnya. Anak-anak perempuan di kampung itu datang setiap sore, duduk di atas tikar dan belajar mengenai huruf-huruf hijaiyah, berhidung, dan menulis. Benar sekali, Aldi. Saya masih ingat saat saya tanya kepada Bu Siti, kenapa sih Bu Siti melakukan semua itu? Dia menjawab dengan kalimat yang sangat kuat. Saya mungkin tidak pernah dihargai karena saya perempuan, tapi saya tidak ingin anak-anak perempuan di sini merasa tak berharga. Kalau saya bisa membuka satu pintu, mereka bisa membuka 10 pintu lainnya. Kata-kata tidak akan pernah saya lupakan. Masya Allah. Ternyata di tengah dunia yang sering ribut soal feminisme, tentang peran dan identitas, justru sosok seperti Ibu Siti memberikan kita contoh konkret tentang perjuangan hak perempuan dalam bingkai Islam. Tanpa jargon dan tanpa demo. Hanya dengan ilmu, kasih sayang, dan keikhlasan. Benar sekali. Mungkin saya rasa perjuangan seperti inilah yang disebut sebagai jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah, bukan dengan kekerasan, tapi melainkan dengan ilmu. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membangun generasi yang akan datang. Dan ini mengingatkan kita juga bahwa Islam bukanlah agama yang mengekang perempuan. Islam mengangkat martabat perempuan sebagai ibu, guru, pemimpin kebaikan. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu bukan hanya pujian, tapi pengakuan atas peran besar perempuan dalam peradaban. Kalau kita mau jujur, banyak sekali gerakan feminisme hari ini yang lahir karena umat Islam sendiri lupa menjalankan Islam secara utuh. Jika kita benar-benar meneladani Rasulullah yang begitu menghormati Khadijah, Fatimah, dan Aisyah, maka
tak akan ada perempuan muslim yang merasa tidak dihargai. Dan untuk siapapun yang sedang merasa terpinggirkan karena gender ataupun orientasi dan identitas, pesan saya, kalian tidak sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya selama kita terus berusaha kembali, terus membuka diri terhadap kebenaran, maka pintu taubat dan cahaya akan selalu terbuka. Banget. Islam bukan agama yang kaku. Islam adalah agama yang hidup, yang tumbuh di hati orang-orang yang jujur, sabar, dan penuh cinta. Dan tugas kita bukan sekedar menjadi hakim atas kehidupan orang lain, tapi menjadi pelita yang menunjukkan arah. Ya, podcast hari ini bertujuan bukan hanya untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengajak kita semua berpikir, apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi? Apakah kita sudah menghadirkan Islam yang mendekatkan, bukan yang menakutkan? Jangan pernah meremehkan langkah kecil kita. Satu senyum, satu uluran tangan, satu ajakan belajar, bisa jadi jalan menuju perubahan besar. Kita mungkin bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi kita bisa sangat berarti di mata orang-orang yang kita bantu. Saya mengajak kita semua, khususnya kepada para pendengar yang masih muda, untuk terus belajar. Belajar bukan hanya dari buku, tapi dari realitas yang terjadi. Dengarkan cerita-cerita seperti Ibu Siti, ambil pelajaran dari kehidupannya, dan kembalikan semuanya kepada nilai-nilai Islam. Dan bagi siapapun yang sedang mencari tempat aman untuk bercerita atau bertanya, kami ada di sini. Podcast ini bukan hanya suara kami, tapi ruang untuk kalian. Ceritakan kisahmu, suarakan keresahanmu, dan bersama kita cari jawabannya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Teruslah menjadi agen perubahan sekecil apapun kontribusimu. Karena seperti yang diajarkan Nabi, amal yang kecil tapi istiqomah lebih dicintai Allah daripada yang besar namun terputus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan kembali dengan pembahasan yang penuh makna dan refleksi. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan terus jadikan Islam sebagai cahaya yang menuntun langkah kita. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." So, fix bahwa Islam tak sama bahkan bertentangan dengan feminisme. Dan kaum muslimah tak butuh namanya feminisme. Karena sebelum feminisme muncul, Islam telah terbukti mampu mengembalikan kehormatan dan kemuliaan perempuan. Untuk itu, kaum muslim tak perlu repot-repot mengadopsi ide barat yang justru bertentangan dengan Islam. Cukup menerapkan Islam kafah, alhasil semua masalah. Dalam Al-Quran jelas disebutkan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Kalian laki-laki dan perempuan jangan sekali-kali menginginkan apa yang menjadi keutamaan pihak lain, mengirikan kelebihan pihak lain. Sebab bagi laki-laki mempunyai kelebihan, bagi perempuan juga mempunyai kelebihan atau hadrahim. Karena dalam hal ini sebetulnya ya kita harus melakukan klarifikasi apakah satu norma pada suatu masa ya, itu memang merupakan doktrin yang qat'i dari agama atau sebetulnya itu masalah budaya saja. Karena bahkan di lingkungan kita yang terdekat saja kita bisa lihat perbedaan budaya satu sama lain. Ya. Orang Madura misalnya itu ta'addud itu udah wajar sekali. Ya, masna wasulah tawarubah itu kadang-kadang itu malah yang robek ini bisa digotak-gatik gitu.
Itu udah biasa sekali. Biasa. Saya tidak tahu Kiai Abun berani apa tidak. Ini soal juga. Tapi beda misalnya di Jawa Tengah beda sekali, apalagi Jawa Tengah pesisir, beda sekali. Ya, pada suatu ketika ada satu kegiatan di satu pesantren di Jawa Tengah pesisir,